You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Yang kedua di sini adalah sosok Titan ya. Nah, di sebelah kanan ini bisa kalian lihat sosok Titannya, Armor Titan milik si Rainer Braun ya. Sama yang mau kita bahas ada 6. Kita masuk aja langsung pertama, garisnya. Nah, di sini bisa dilihat garis-garis pada Titannya ini lebih garang, lebih kontras, lebih banyak menggunakan garis, terutama di bagian mata sama mulut, karena itu agak terlihat aneh memang, tapi di situ bentuknya itu sangat-sangat kuat. Di Titannya itu lebih kuat dibanding di karakter orang manusianya ya. Ya, seperti bisa lihat ya, ini di sini garisnya sangat banyak. Begitu juga di Beast Titan. Nah, ataupun di sini lihat urat-urat, karena dia dominan juga menampilkan daripada urat-uratnya seperti itu. Apa namanya? Daging ya. Jadi sangat terasa garisnya itu sangat banyak ya, sangat banyak dan mendominasi, sehingga kesannya juga terlihat apa ya, lebih karakteristiknya lebih karismatik, lebih kuat, strong dan mengerikan. Itulah makna dari garisnya. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk ya, di sini ya, itu Titan yang original, Titan yang biasa, bisa diperlihatkan bahwa bentuk anatominya itu agak aneh, bukan seperti manusia normal, tapi agak over normal gitu, atau kayak ya seperti Beast Titan aja. Lihat kepalanya sekecil ini, tangannya bisa sepanjang ini abnormal, tapi tetap kalau dilihat itu masih tidak janggal, sesuai dengan karakter yang dibangunnya. Tapi bentuknya cukup tidak normal, tidak seperti manusia pada umumnya, tapi ini adalah kreasi yang sangat bagus dari Hajime Isayama untuk membuat karakter. Seperti juga Titannya Eren, di bagian mulutnya besar banget ya. Ya memang di Titan ini bentuk-bentuk yang dikuatkan tuh seperti di tangan, di mata, di mulut, itu ditekankan sekali. Itu melambangkan kengerian ya, seperti di Colossal Titan juga ya. Itu semua dibangun untuk melakukan bentuk yang menyeramkan, menakutkan, dan membuat mereka itu bisa menghancurkan apa saja, bisa makan apa saja, seperti itu. Lalu kemudian bicara soal ruang, bisa dilihat ruang kalau di sini ya sama, masih blocking, tapi justru seperti di Beast Titan mereka sudah pakai atau di sini ya ada juga dia kesan sedikit apa ya, gradasi sedikit lah, mungkin agak lebih 3D ya. Kalau kita lihat dari animenya agak lebih 3D, karena memang dibangun dengan konsep 3D ya kalau untuk Titannya. Jadi lebih hidup aja gitu Titannya, lebih hidup dan lebih mengerikan. Jadi karakteristik dari Titannya ini sendiri lebih kuat dibanding karakter dari manusianya, sehingga membuat siapa saja lebih menunggu-nunggu ketika Titannya keluar daripada yang melihat ketika orang-orangnya bertarung seperti itu. Kemudian bicara soal warna, itu warna yang dominan di Titan ini warna kulit merah dan juga putih dan coklat. Masa coklat tak mendominasi, seluruh Attack on Titan mendominasi coklat, tapi di Titan lebih ke warna merah, putih ya, pokoknya warna daging, karena mereka biasanya kulitnya tidak terbentuk secara penuh, masih seperti daging saja ya, seperti itu. Dan juga tulang-tulangnya kelihatan. Itu melambangkan apa ya? Memang kengerian sih, tetap melambangkan kengerian. Bahwa Titan di Attack on Titan dibangun memang untuk
mengancam dunia, menakuti manusia dan membunuh manusia, sehingga sosok mengerikannya terus terlihat pada sosok Titannya. Kemudian teksturnya lebih kuat juga ya kalau bisa kita perhatikan, seperti di Eren. Ini tekstur kulit-kulitnya ya, di Beast Titan juga tekstur bulunya, di Colossal Titan juga tekstur dagingnya itu sangat kental banget gitu, legit banget kalau bisa kita lihat ya. Ya saya pun beranggapan bahwa teksturnya tonjolkan memang seperti daging ya, seperti misalnya uap keluar seperti uap dan segala macam, betul-betul kerasa ya. Apalagi seperti Annie ketika dia mengeraskan tubuh seperti kristal ya, seperti kristal, jadi semi realistis lah untuk tekstur. Baru yang terakhir kita akan membahas yaitu gelap terangnya. Untuk gelap terang hampir sama seperti karakter ya, tapi di sini lebih ada sedikit gradasi. Saya bilang tadi ada sedikit gradasi sehingga kesan realistiknya mungkin lebih kuat. Jadi makanya saya bilang dari Titan dan karakter manusianya, Titannya ini lebih realistis penggambaran, lebih hidup karakternya. Karena memang pokok usaha di sini adalah untuk membuat Titan ini lebih menyeramkan, lebih mendominasi daripada dunia Attack on Titan sendiri, lebih menguasai dari segi ketakutan, mental dan sebagainya macam, sehingga dia sangat mendominasi kekuatan dari penggambaran karakternya atau visualisasi dari karakter tersebut. Oke, itu mungkin ya untuk mengenai Titannya. Baru yang terakhir yang kita bahas adalah lingkungan atau tempatnya. Sebelah sini bisa kita lihat. Oke, kita akan coba sama ya yang mau kita bahas. Langsung saja yang pertama, garis yang digunakan untuk tempat ya. Dominasinya itu kalau di bangunan dia ke garisnya itu tegas, gelap, hitam, kuat ya, menggambarkan klasiknya. Tadi saya bilang klasik, garis ini memang klasik, warna coklatnya juga kental banget di situ di garisnya. Untuk suasana perkotaannya dia klasik banget ya. Tapi ketika kita beralih ke dunia landscape-nya, pemandangannya, alamnya, dia lebih lembut, lebih pudar sedikit ya. Kalau kita bisa lihat di sini, kalau ini garis-garisnya lebih pudar ketika di kehutanan, hutan-hutan dan alam seperti itu. Jadi memang yang akan mendominasi itu adalah tempat di mana manusia tinggal daripada tempat lingkungan awannya semacam itu lebih soft lah, lebih soft. Tapi secara otoriternya, secara keseluruhannya memang garis untuk lingkungan itu lebih soft. Karena yang ditonjolkan yang pertama tadi saya bilang itu adalah Titannya, kemudian manusianya, baru lingkungannya sebagai pendukung. Baru kalau kita bicara bentuk-bentuknya, nah dari tumbuhannya ya, dari rumah-rumahnya, tumbuhan, gunung, ini sangat realistis ya secara pandangan, tapi digambarkan memang anime look ya, tapi tidak seindah Kimi no Na wa. Seperti yang saya bilang bahwa di Attack on Titan ini dunianya kelam dengan warna coklat yang dominasi dan warna putih dan warna hitam itu. Jadi kesannya bisa dilihat bentuk-bentuknya itu ya menarik sih sebenarnya. Ada bentuknya kalau di perumahan, di bangunan, geometrisnya sangat kental, tapi ketika di hutan warnanya mulai pudar, bentuknya mulai pudar dan lebih soft lah gitu kalau di hutan-hutannya, dan juga bentuk-bentuknya ya dinamis lah pastinya, alamiah lah ya, natural seperti itu. Kemudian kita bicara ruang. Nah, kalau bicara ruang di sini banyak yang bisa kita gali ya. Ruangnya perspektifnya itu sangat luar biasa ya menurut saya. Dari perspektif bangunan-bangunan ya, perspektif bangunan, perspektif awan, perspektif landscape, perspektif pohon-pohon, di mana pohon yang dekat warna hijaunya kental, semakin jauh dibuat makin gelap, makin gelap. Tapi dia sosoknya itu memang semakin dekat perspektifnya bagus lah, karena dia juga menggunakan bangunan-bangunan di sini seperti ini ya. Garis ini seperti satu titik hilang ini guys ya, kalau kalian belajar. Dan awannya juga memiliki perspektif melengkung
itu dia artinya memiliki perspektif seperti itu. Kemudian warna lagi-lagi saya sebut, warna yang dominasi sini adalah warna coklat, merah, hijau, putih, dan hitam. Itu tadi sama saja. Jadi dari gambar ini bisa dilihat tapi ya, untuk warna di sini saya mau jelaskan ada hal yang menarik, bahwa warna yang sangat melekat di sini adalah warna ambien dari suasana, di mana suasananya mendominasi itu adalah, perhatikan, pudar ya. Jadi nih, makan lingkungan dia terasa pudar dibanding dari karakternya, langit-langitnya coklat dan sebagainya. Jadi warna-warnanya tuh ambien coklatnya sangat keras dan sangat kuat, sehingga membuat suasananya agak kelam lah, kalau bisa lihat kelam. Masa sangat kelam ya, masa yang ada pada Attack on Titan, sehingga memang kehidupan di sini sangat terancam seperti itu. Orang yang tinggal di sini sangat terancam, merasa tertekan dan merasa ketakutan karena ya suasananya itu. Langitnya pun dominan digambarkan mendung terus ya, ataupun kayak ambien coklatnya sama orange-nya sangat keras seperti itu. Kemudian kita bicara teksturnya, kalau untuk bangunan sangat kuat ya, bisa dilihat ya. Nih, teksturnya sangat realistis. Makanya saya bilang kalau untuk kerealistisan itu, pertama justru tempat, lingkungan, kedua Titan, ketiga manusianya. Tapi kekuatan karakternya itu memang yang pertama Titan, yang kedua manusia, baru tempat-tempatnya kurang berkarakter dari segi garisnya tadi. Tapi luar biasa, gambarkan komponnya, teksturnya sangat-sangat realistis. Kemudian yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang di sini untuk tumbuhannya ya sudah menggunakan gradasi yang cukup bagus ya. Cahayanya ya menggunakan gradasi ya, sudah pakai gradasi yang bagus sehingga kesan realistiknya lebih dapat. Oke, jadi kita masuk pada kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya kita bicara soal dua hal. Yang pertama itu karakternya, kekuatan karakter, kemudian kerealistisannya. Itu ke karakternya, yang pertama itu adalah Titannya, yang kedua karakter manusia, dan yang ketiga itu adalah lingkungan atau tempatnya. Kemudian konklusi yang kedua mengenai visualisasi realistisnya itu yang pertama itu tempatnya, kedua itu Titannya, yang ketiga itu karakter manusianya. Jadi itulah kesimpulan kita kali ini kira-kira guys. Semoga kalian suka pada video ini. Jika video ini membantu untuk kalian lebih menyukai bahwa sebuah karakter atau gambar atau lukisan manga sebagai macam sebenarnya dari unsur-unsur yang sangat diperhatikan, baik maksud dan tujuannya, mungkin dari situ kalian bisa lebih menyukai seni rupa sebagai pola kalian mempelajari tentang gambar-gambar yang lebih menarik. Oke, mungkin sekian aja video dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, serta di share video ini ke teman-teman kalian agar bisa mendapatkan viewers yang lebih banyak dan bisa lebih semangat saya membuat video lebih banyak lagi ke depan. Oke, ini episode pertama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.